Awalnya hidup Shigeru damai sentosa, tapi disaster datang saat dia dituduh melakukan pelecehan di kereta yang padat. Vonis pengadilan bikin reputasinya hancur lebur, alhasil dia jadi hikikomori ngenes yang hidup di antara tumpukan sampah. Pas lagi browsing tengah malam, sebuah situs misterius nawarin kesempatan isekai yang bikin dia penasaran setengah mati. Demi dapetin bonus poin, Shigeru nakat stat penampilannya ke minus 255 dan nambahin kutukan mematikan. Sistem ngeglitch parah, hasilnya dia dapat 100 triliun poin stat tapi waktunya habis sebelum sempat dialokasiin. Bangun di dunia baru, Shigeru shock berat lihat pantulan dirinya yang tetap ugly fat bastard meski udah diisekai. Seiji si Ikemen coba so asik, tapi Shigeru yang udah trust issue cuma bisa natap sinis ke party barunya. Pembagian item jadi awkward parah karena koin emasnya ganjil, bikin Shigeru langsung dicurigai nyolong satu koin. Kalah telak pas suit, Shigeru terpaksa nerima nasib cuma dapat batang kayu jelek sisaan buat senjata. Gak mau ambil resiko kutukan aktif, Shigeru nolak jabat tangan Seiji mentah-mentah dengan alasan mau solo player. Gerombolan goblin nyerang pondok, party member lain sibuk bertarung sementara Shigeru cuma bengong di belakang. Satu goblin lolos pertahanan, tapi langsung one hit kill sama Shigeru pakai kayu bututnya yang ternyata OP. Baru sadar poinnya numpuk, Shigeru langsung dam 1 triliun poin ke stat strength biar jadi monster. Efek alokasi poinnya gila-gilaan, Shigeru langsung evolusi jadi entitas setara dewa sejati dengan aura emas. Seiji struggling pasang tali busur, Shigeru yang gak tega akhirnya nawarin bantuan meski masih sundere. Pakai kekuatan barunya, Shigeru masang tali busur itu effortlessly, bikin Seika melongo kagum. Seika nyoba nembak, anak panahnya berubah jadi naga energi raksasa yang nge-wipe out seluruh hutan. Ledakan dahsyat terjadi, ngeratain semua goblin dan bikin party member lain shock berat lihat distraction-nya. Sampai di kota Iria, perut mereka keroncongan parah pas nyium aroma makanan enak dari kedai. Sebagai tanda terima kasih, Saika beliin burger jumbo special buat Shigeru yang bikin dia terharu. Tragedi terjadi, tangan mereka bersentuhan pas ngoper burger, dan kutukan Shigeru langsung aktif seketika. HP Shigeru drop gila-gilaan sampai 58 triliun damage, setara kehancuran 300 planet bumi sekaligus. Untungnya HP dia saking tebelnya jadi masih hidup, meski mukanya pucat pasi nahan sakit yang gak ngotak. Shigeru akhirnya mutusin buat nunda rencana solonya dan ngikut party masuk ke kota Iria. Gara-gara miskin, Shigeru nolak mentah-mentah saat mau ditraktir Seika yang bikin suasana jadi awkward parah. Realita isekai ngehit keras. Shigeru sadar dia broke parah karena red mata uang yang sadis dan harus cari duit ASAP biar nggak mati konyol. Otak bisnis jalan. Shigeru manfaatin skill crafting buat nge-spam produksi anak panah demi barter barang dan dapat cuan instan. Muncul Carasus. Kyoshiro ngaku veteran dan nawarin jasa guide plus item diskon yang mencurigakan banget buat para pemula. Skill issue parah. Seika ngemis semua tembakan terlobin sampai bikin partinya speechless dan Shigeru makin curiga sama Kyoshiro. Mindset kapitalis aktif. Aimbot Seika langsung nyala begitu dibilang satu anak panah seharga 100 juta yen. Terlalu overpowered. Shigeru nggak bisa latihan karena skill staffnya literally bisa ngenyuk area radius 200 km. Curhat kolongan. Kyoshiro ngaku pensiun jadi adventurer karena mental break kalah saing sama teman seangkatannya yang jadi raja. Masuk dan jenggelap, Seika yang ketakutan langsung nempel erat ke Shigeru kayak anak kecil. Plot twist umur, Seiji ngaku udah kepala 3, tapi Seika malah ngebluff ngaku masih 17 dengan muka polos. Red flag berkibar, Kyoshiro nyegah mereka masuk boss room dengan alasan level party masih terlalu cupu buat survive. Jebakan Batman, Shigeru detek racun tidur di minuman party, tapi tetap nekat minum biar nggak dicurigain musuh.
飲み口に Story time, Seiji cerita gimana dia sukses di dunia lalu berkat motivasi dari seorang salesman misterius. は大きくなって上場まで果たせました。 Sumpah setia, trauma masa lalu bikin Seiji janji gak bakal pernah khianatin teman di dunia baru ini apapun yang terjadi. 絶対に誰も裏切らない。 Plot twist gila, ternyata salesman Mr. Ye yang ubah hidup Seiji itu literalis si Shigeru sendiri. 佐々木です Kaos dimulai, efek obat tidur nendang dan Kyoshiro langsung show off sifat aslinya bareng kroco-kroco banditnya. で寝ちまいやがって風邪ひいても知らん Gak pakai lama, Seiji langsung break free dari tali dan Shigeru nge-counter attack pakai pick jump. Jadi samsak hiduk, Shigeru rela digebukin masa demi ngelindungin Seiji yang lagi butuh waktu buat ngecharge. Reveal kekuatan, Seiji ternyata nuker semua poin bonusnya demi satu skill all-in yang powernya berbasis amarah. にこの力を手に入れたんだ。 Panik gak karuan, Kyoshiro sadar dia salah cari lawan karena Seiji udah siap nge-wipe out mereka semua. 仕方ない。 Mode dewa aktif, Seiji berubah jadi entitas bersayap, Aldin, dan siap ngasih divine punishment ke para bandit. Chaos pecah saat Aldin ngeluarin jurus pamungkasnya Aurora Shining Destination ke arah Kyoshiro. Tapi tiba-tiba serangannya dihentikan tepat sebelum impact yang bikin semua orang bingung. 稲妻は Plot twist banget, bukan yang ngajar musuh, Aldin malah ngasih ceramah moral soal hukum dan penebusan dosa yang bikin Shigeru merasa temannya ini terlalu naif. 京志郎さん、この場で僕が手を下すのは Kyoshiro main kotor, nyerang dari belakang pas Aldin lenggah. Tapi Shigeru dengan santainya nyentil peluru upil yang bikin bandit itu kesandung konyol. Nggak pakai lama, Aldin nembakin beam suci yang bikin para bandit terpental jauh. Momen ini dimanfaatin Shigeru buat ngeklaim kalau itu keajaiban elang putih. 今のはアルディンゴ Para bandit langsung drama queen, pura-pura tobat sambil nangis Bombay biar dimaafin. Dan polosnya, Aldin percaya gitu aja sama akting murahan mereka. Tumpah di sini kocak. Aldin ngasih hukuman love slap ke pipi bandit satu persatu sambil nangis sesenggukan karena ngerasa ikut tersakiti. Habis gaya-gayaan mode dewa, Seiji malah tepar kecapean dan pingsan. Situasi ini langsung dimanfaatin Kyoshiro buat balik ngancem party mereka. 誠司さんやっと Situasi makin red flag saat Kyoshiro ngehina Seiji. Akibatnya, Shigeru ngeluarin aura hijau mengerikan yang bikin nyali para bandit langsung ciut seketika. 誠司さんは Skip ke guild, party ini dapat jackpot 100.000 rira hasil nangkep bandit. Tapi kocaknya, Seika dan Leeds ngaku kalau mereka cuma tidur doang pas kejadian. この Shigeru literally nolak jatah uangnya karena merasa nggak ngapa-ngapain. Dia malah nyerahin semua bagiannya ke Seika buat dikelola sebagai bendahara dadakan. お金を管理してあげます。え Vibes-nya udah kayak couple. Seika nanterin Shigeru makan burger pakai uang titipan tadi sambil senyum manis banget pas Shigeru bilang makasih. どういたしまして。 やれ Ternyata Seika punya rahasia OP. Dia ngaku nurunin stat look sampai minus demi dapat bonus poin. Padahal aslinya dia emang udah cantik dari sananya. 綺麗になりたいって。 Momen heartwarming terjadi pas ada kucing lewat. Seika refleks lari ngejar kucing itu yang bikin Shigeru sadar kalau gadis ini dulunya nggak bisa jalan. Shigeru baru sadar kalau wish jadi cantik yang diminta Seika sebenarnya adalah permohonan putus asa buat punya tubuh normal. Dia sampai nangis di toilet. この世には神も仏もいい Besoknya, Seiji mulai ngatur strategi job class party. Dan lucunya, Shigeru dapat title absurd Epic Fighter sementara Seika ke bagian role match. そして茂さんはガチファイター。 Masuk ke weapon shop, Shigeru malah nunjuk tali skipping butut di dinding alih-alih senjata keren. Pilihan yang bikin Seika melomo kebingungan. 縄跳び Dikira bercanda, ternyata Shigeru nunjukin skill skipping level dewa dengan kecepatan cahaya yang bikin celananya hampir melorot saking intensnya. Seika nyoba ngikutin gerakan Shigeru, tapi malah berakhir kaos. Dia keserimpet tali sendiri sampai hampir jatuh gara-gara stat dexterity-nya nggak nyampe. Leeds alias Rizu ikutan nyoba tali skipping itu, dan tanpa diduga, dia langsung bisa mainin talinya dengan gerakan akrobatik yang super lincah. ジャンプで2回分回せば二重跳びです。 Skillnya terlalu overpowered, Leeds ngelakuin lompatan tinggi banget sampai langit terus landing dengan pose jumping dogeza yang bikin Shigeru speechless. Plot twist di akhir, Leeds ternyata tahu identitas asli Shigeru sebagai Pak Ye, sang penyelamat Seiji. Dia bahkan nyebut nama lengkap Shigeru tanpa ragu.
Shigeru nemu surat dari Leeds di bola pintu kamar. Isinya ucapan makasih buat nickname Rizu yang diambil dari kata Breeze, fix jadi member party baru. リーズよりへえ、よかった。 Identitas bocor, Leeds tiba-tiba nge-spill nama asli Shigeru dan ngaku tahu segalanya. しげるさん、あなたの本 Privasi dilanggar. Shigeru panik setengah mati saat stat minus miliknya mau dibaca paksa. なんだと。 Pengakuan dosa. Leeds ngaku kalau dialah penyebab hancurnya tubuh Seika di dunia sebelumnya. 私が聖火さんを壊しました。 Flashback kelam. Terungkap kalau kecelakaan program AI bikin chaos satu kota dan ngelukain banyak orang. プログラムの暴走から事故が起きてし Plot twist aneh. Seiichi bener-bener gak ngenalin adiknya sendiri meski mereka satu party. ちょっと待て。誠司さんはあんたのことを知ってる感じ。 Misi rahasia. Leeds ternyata nyari Mr. Ye, alias Shigeru buat bantu bikin Seika bahagia lagi. 私は誠司さんから Y 氏のことを Deal mantap. Shigeru setuju Ayansi demi sindungin dua kakak adik polos yang gampang ketipu. うい。共同参戦を考えて。 Buang masa lalu. Leeds nekat motong rambut panjangnya pakai pisau belati sebagai tanda penebusan. Overpowered magic. Leeds ngebuktiin bakatnya dengan bekuin monster burung instan pakai sihir es. マジコールド Mancing mania. Leeds malah mau ngebom sungai pakai sihir level dewa buat nangkep ikan. か。大魔法使いの私が川の Life lesson. Shigeru ngasih petua bijak soal air mata ke Leeds yang ngerasa cengeng. 理由がわからないなら、心が。 Skill dewa. Gak dapat ikan pancingan, Leeds langsung manah 3 ikan sekaligus buat makan malam. Sumpah setia. Leeds minta Shigeru tutup mulut soal identitas aslinya demi ngejaga keutuhan party. 私のことはしばらく胸にしまっておいてください。 Tamu tak diundang. Party nemuin cair misterius yang pingsan penuh luka di tengah hutan. Acting polos. Rhea bangun dan pura-pura lemah lembut di depan Seiji yang naif. あなたのお名前は Insting tajam. Shigeru langsung curiga berat kalau cewek ini bakal bawa masalah besar. 外した。たとえ丸腰でも、妙。 Drama queen. Rhea nuduh Seiji mesum cuma gara-gara mau bantu papa jalan. やめて差し上げろ。 Red flag parah. Seika yang terlalu baik malah nawarin diri nganterin Rhea ke sungai sendirian. お任せください。 Firasat buruk. Shigeru sadar kalau Seika dalam bahaya besar kalau dibiarin berdua sama orang asing. 聖華さん一人に任せておくのは。 Speed blitz. Shigeru gerak secepat kilat sampai ngeblur buat nyusul mereka. なんかブレてませんか Tidur dulu kan? Shigeru maksa Seiji tidur pakai sihir biar gak ngerusuh pas mau konfrontasi. スイープ。 Topeng terbuka. Rhea akhirnya nunjukin sifat aslinya yang benci banget sama cewek cantik. うちは美人を Percobaan pembunuhan. Rhea nebas pedangnya niat mau ngebelah Seika karena dendam masa lalu. うちのために死んで Human Shield. Shigeru nahan serangan maut itu pakai tangan kosong doang, epic banget. Situasi makin chaos saat Rhea histeris ketakutan. Dia literally mengira Seika yang berubah wujud jadi malaikat bakal membunuhnya karena guilt masa lalu. うちに近寄んな殺されたいんか Plot twist gila, Shigeru struggle menahan sanitinya sendiri karena efek samping special note yang bikin dia punya murderous intent ke gadis cantik. うちは美人 Overpowered parah, Seika menggunakan kekuatan barunya untuk melakukan miracle healing, mengembalikan lengan Rhea yang putus secara instan. Defense mechanism aktif, Rhea malah melontarkan kata-kata kasar dan menyebut Seika jelek untuk menutupi rasa bersalahnya yang overwhelmed. Sumpah ini nekat. Rhea mencoba melukai matanya sendiri dengan pedang, tapi Shigeru melakukan clutch save dengan menahan pedang itu pakai tangan kosong. Shigeru menawarkan deal berbahaya. Dia mengeluarkan skill gelap Five Finger Underworld Seal untuk menyegel penglihatan Rhea tanpa rasa sakit sebagai ganti nyawanya. なんやそれ 闇属性の。 Reveal yang touching banget. Shigeru akhirnya jujur kalau dia melindungi Seika karena terhutang budi pada kebaikan tulusnya yang menerima dia apa adanya. のに、聖華さんはお構いなしに無邪気な。 Kesepakatan Shield, Shigeru mengeksekusi teknik terlarangnya, menyegel penglihatan Rhea dengan energi gelap yang masif sesuai permintaan gadis itu. Seika akhirnya sadar. Dia shock berat mengetahui kalau kekuatan penyembuh tadi lahir dari wish tulusnya di special note yang misterius. 聖華さんのお願いが生んだ力だ。 Shigeru memberikan warning keras. Dia menegaskan kalau kekuatan Seika adalah harta karun yang bakal memancing banyak orang jahat di masa depan. 価値があるのに Sweet tapi badass, Shigeru berjanji akan datang kapanpun dan dimanapun kalau Seika meneriakkan namanya saat dalam bahaya. 大声で俺を呼んでください。
Farewell yang emosional, Rhea pergi diam-diam tapi meninggalkan pesan terima kasih yang diukir di pohon, menandakan closure dari artnya. Big ambition revealed, Shigeru secara serius memberitahu Leeds kalau dia ingin menjadikan Seiji seorang raja demi menciptakan dunia yang aman buat Seika. 京志郎が言ってた Visi masa depan yang epik. Shigeru membayangkan Seiji dengan outfit kerajaan, yakin kalau dia adalah pemimpin ideal yang bisa merangkul cahaya dan kegelapan. になって治める国なら聖華さんみたいな Secret Alliance terbentuk. Leeds dan Shigeru sepakat bekerja sama di balik layar untuk mendorong Seiji menuju takhta. Literally Kingmaker moment. Situasi berbuah drastis. Parti mereka dihadang oleh pasukan monster dan golem raksasa yang menjaga jalan menuju kota Valeria. はい団体さんのご案内です Alasan paling konyol, Seiji pura-pura tali sepatunya lepas biar bisa ditinggal sendirian. Padahal Shigeru sadar banget kalau sepatu botnya gak punya tali. いやあんたの靴紐 Support kelas beraksi, Shigeru memberikan buff Massive Blessing of the True God ke Seika agar dia bisa survive melawan serbuan monster. 集力向上攻撃力向上 Komedi di tengah battle, Shigeru frustrasi berat karena Seiji kelamaan drama buat memicu kemarahan agar bisa transform, literally buang-buang waktu. 変身するにはブチ切れなきゃならないんだ Akhirnya muncul juga, Seiji berhasil berubah wujud menjadi Aldaina dengan pose signature-nya yang super flashy dan penuh percaya diri. Ekspektasi dipatahkan, bukannya terbang pakai sayap, Aldaina malah lari manual ngejar musuh yang bikin Shigeru makin speechless. いやフォームは完璧 Strength level gila-gilaan, Aldaina menahan pukulan golem raksasa cuma pakai satu tangan sambil tetap ngoceh soal sumpah konyolnya. Finishing move yang satisfying, Aldaina menghancurkan seluruh pasukan golem dalam satu serangan area, membersihkan jalan menuju kota. こうしてモンスターの大群はコテンパンの Gacalak insen. Seika lagi mode Dewi Fortuna di mesin slot bikin orang-orang shock lihat dia dapat jackpot 777 berturut-turut. Reality check, Shigeru baru sadar kalau tempat Seika main itu kasino beneran dan dia langsung ngerasa dunia ini nggak sepolos yang dikira. とカジノだ New map unlock, party akhirnya sampai di Valeria, kota gede yang visualnya cakep banget tapi ternyata cuma setara kota pinggiran. ここがバレリア公国。元いた世界 Budak corporate vibes, niat hati mau santai di Isekai, Shigeru malah depresi lihat antrian panjang orang yang lagi nyari kerja di Hello World. 一度社畜になった者は逃れられないのか Emotional damage, pas mau balikin hewan sewaan, penjaganya malah ketakutan setengah mati karena ngira Shigeru itu monster buas. 動物じゃねえし Financial crisis, Seiji ngejelasin fakta pahit kalau hidup layak di sini butuh duit gede dan mereka harus segera dapat kerjaan biar nggak mati kelaparan. マジか夢がねえ Too good to be true, Shigeru nemu deretan lowongan kerja dengan gaji fantastis di papan pengumuman, mulai dari asisten detektif sampai tukang buang sampah. 補佐給料は月1万リ Big brain move, karena curiga sama lowongan aneh itu, Seiji nyusun rencana buat mecah tim dan nyari info orang dalam langsung di kasino. つまりカジノで手分けして一般層じゃ Gokil abis, sementara Shigeru boncos parah, Seika malah asal nebak angka di roulette dan langsung menang telak bikin satu kasino heboh. 7 Villain entry, Kajita si manajer kasino tiba-tiba muncul dengan gaya sok asik, jelas banget dia kecium bau duit dari kemenangannya Seika. 私は梶田。このカジノのホールマン Acting level Oscar, ditanya apa dia orang kaya, Seika langsung pasang tampang polos dan ngaku sebagai crazy rich buat mancing Kajita. 私はお金持ちです。 Love bombing, di ruang VIP, Kajita ngejilat abis-abisan dengan muji gaya main Seika yang nekat, padahal mah cuma mau meras duitnya doang. まさに豪快ためらいなくオール It's a trap, Kajita nawarin extra stage pass, kartu member eksklusif yang katanya bisa bikin Seika main di level yang lebih menantang. 通常のゲームでは物足りないという条 Critical hit, Seika pura-pura lugu nanya suamianya tahunan, bikin Kajita panik dan terpaksa ngasih diskon gratis seumur hidup biar nggak lepas. 来年からは年会費がかかるのです。 Double agent, Shigeru masuk ke ruangan pura-pura jadi bodyguard bego, bikin Kajita makin yakin kalau mangsanya ini gampang banget dikibulin. この件は他のお客様にはご内密 Connecting the dots. Balik ke penginapan, Seiji bongkar fakta ngeri. Kalau semua kerjaan gaji tinggi itu sebenarnya cuma kedok buat nyulik orang ke kasino. すべてカジノにつながっている Dark mystery. Seiji cerita soal temennya yang hilang tanpa jejak abis ngelamar kerja di sana. Bahkan rumahnya sampai rata tanah kayak nggak pernah ada. 家は更地 Creepy fine. Leeds ngeluarin benda aneh kayak batu yang dia temuin di pintu belakang kasino. Bikin suasana langsung berubah jadi horor.
jump scare moment. Seiji identifikasi kalau benda itu ternyata jari manusia yang udah membatu. Fix banget kasino ini tempat pembantaian sadis. 人の指です。 Rage mode on. Tahu kejahatan Kajita yang udah di luar nalar, Seika langsung emosi parah dan mutusin buat nyusup lagi demi ngancurin mereka. 私怒ってるんです。人を騙 Squad assemble. Lihat tekad Seika yang membara, Seiji dan Shigeru langsung setuju buat join raid ke kasino malam ini juga buat negakin keadilan. おそらくカジノは役人ぐるみで悪事を働いています。 Epic resolve. Di atap bangunan, Leeds bersumpah bakal jadi utusan neraka buat nyeret penjahat sejati ke dalam kegelapan abadi. 全員が呼吸を合わせて悪に立ち向かおうとして。 Slay Queen. Seika datang lagi ke kasino pakai gaun putih super anggun, siap jadi umpan manis yang bakal ngancurin Kajita dari dalam. Final boss vibe. Kajita nyambut kedatangan mereka dengan senyum kemenangan dan pintu kasino tertutup. Nggak sadar kalau dia baru aja ngundang maut. の極みではご案内いたし Misi dimulai dengan strategi berisiko. Parti utama memutuskan untuk split up, membiarkan Seika dan Shigeru menyusup sendirian ke dalam kasino. 聖火さんと Masuk ke sarang musuh. Vibes kasino langsung terasa mencekam saat Kajita menyambut mereka dengan tatapan super curiga dan intimidatif. 梶田氏には聖火という名前しか Gak bisa dibohongi. Shigeru diam-diam mengaktifkan skill supervision miliknya untuk ngintip catatan rahasia di tangan Kato. 絶対神の目には丸見えだぜ。 Trauma masa lalu nendang keras. Shigeru mendadak kena panic attack karena melihat Kato yang mirip banget sama mantan bos toksiknya. 本人なわけねえだろうけど心臓に悪すぎる。 Mode siluman aktif. Shigeru kabur ke lorong sepi dan literally transform jadi kelelawar buat memata-matai pergerakan musuh. Persiapan matang anti gagal. Dalam wujud kelelawar, Shigeru memasang another gate agar party bisa warp instan kalau situasi jadi kaos. 取って駆けつけられる。さすがは絶対神。 Motivasi villain terungkap. Kajita ternyata punya backstory tragis soal tanah warisan dan dendam kesumat kepada orang-orang kaya. になって何もかも Hukuman brutal tanpa ampun. Higashira yang ketahuan berbohong langsung dibakar hidup-hidup oleh sihir Kajita sampai menjadi mumi. Mental break total. Kato gemetar ketakutan melihat rekannya tewas. Terpaksa setuju untuk membereskan mayat demi nyawanya sendiri. からゴミになった Boki nggak ngotak. Seika malah menang terus-terusan di meja judi roulette sampai bikin bandar kasino keringat dingin. イカ様の勝ちです Jebakan level up. Kajita datang lagi dan memancing mereka untuk ikut monster battle eksklusif di area bawah tanah. コロシアムでございます Horor di bawah tanah. Mereka dibawa ke penjara gelap yang isinya monster hasil sintesis mengerikan yang siap mengamuk. おやおやうちの魔獣が Plot twist healer. Bukannya lari ketakutan, Seika malah menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka lebam di wajah Kato. 回復も Nebusan dosa. Hatinya tersentuh, Kato akhirnya jujur kalau semua tamu di sini sebenarnya akan dibunuh dan dihapus identitasnya. のが怖くてマス Entry paling epic. Tepat saat situasi kritis, Aldain menjebol pintu lift dan muncul dengan pose pahlawan sejati. Bantuan dari bayangan. Leeds tiba-tiba menampakkan diri entah dari mana, bikin Kato kaget setengah mati melihat party bertambah. と私が潜入してたら Situasi makin kaos. Pasukan keamanan kasino datang mengepung mereka, bersiap untuk pertempuran habis-habisan di koridor. 何があった？強行突破しかないか。 Support system datang. El Carone turun dari lift dengan aura suci menyilaukan, siap memberikan backup healing untuk tim. 太陽の聖女エルカンドーネ Squad makin overpowered. Karina si iblis kecil juga ikutan join pertempuran, membuat komposisi party ini isinya monster semua. 私だよ どなただよ。 Full team assemble. Seluruh anggota party akhirnya berkumpul lengkap, siap meratakan kasino laknat ini sampai ke akar-akarnya. よ ゴミどころが独特。武器製 Permintaan terakhir, Shigeru meminta Kato untuk tetap hidup dan menjadi saksi kunci demi membongkar kejahatan kasino ini. このカジノは役場にも手を回しているんでしょ。 Final showdown di depan mata. Shigeru maju paling depan dengan tatapan serius, siap one-on-one melawan bos terakhir. Senyum kematian. Kajita cuma menyeringai licik, sama sekali gak gentar meski sudah dikepung oleh para pahlawan. 右 Villain Red Flag, Kajita tanpa ragu habisi bawahannya sendiri cuma buat nyerap skill healingnya, bener-bener kejam. だが私はお前を許す Chaos dimulai, Aldin langsung terjang Kajita buat nyelamatin Sandara, tapi serangannya ditangkis semudah jentikan jari. そこまでだ
Situasi makin runyam, Kajita kabur dan ngubah arena jadi monster battle, maksa party Shigeru buat tarung hidup mati. この光をも吸い込む奈落の底で赤 Leeds nyoba nyerang pakai sihir api, tapi Chimera itu malah ngebalikin semburan api yang jauh lebih gede. Santuy banget, Shigeru maju dan nangkis semburan api itu pakai pedangnya doang. Literally nggak ada damage sama sekali. あるな。攻撃で相殺するとは。 Aldin unjuk gigi, dia cast Aurora Shining Destination, serangan cahaya level tinggi yang dikira bakal one-shot musuh. Tapi Zong serangannya nggak mempan, Aldin malah kena smackdown sama monster itu sampai harus di-heal Elkaron. Mimpi buruk datang lagi, muncul Cerberus level 200 yang bikin satu party ketar-ketir karena level gap yang jauh. Shigeru nggak mau buang waktu, dia cast slow time ke para monster dan sprint ninggalin partinya buat ngejar Kajita. タイム。魔獣どもにささやかな。 Akhirnya ketemu, Shigeru berhasil nyusup ke ruang kontrol dan langsung konfrontasi Kajita yang lagi asik nonton layar. Refleks dewa, Kajita nyoba nusuk dadakan pakai pisau, tapi Shigeru nge-counter serangan itu tanpa keringetan sedikit pun. 殺。しかしここは企業秘密ですの。 Sombong amat, Kajita pamer kalau level dia udah 521 dan ngerasa nggak mungkin kalah sama babi kayak Shigeru. 21、100万の軍隊でも Makin gila Kajita summon mahakaryanya, monster mata bersayap super creepy yang dia sebut dewa dengan stat 9999. Si dewa palsu langsung cast Lightning of the Gods, serangan magic ultimate yang siap ngeratain Shigeru. Overpowered parah, Shigeru cuma butuh satu spell Northern Cross Blizzard buat bekuin serangan dewa itu jadi es serut. Plot twist gila, Shigeru ngungkap kalau stats bila sebenarnya 1 triliun, level powernya udah di luar nalar semesta. だからゼロが多いのさ。 Fakta terungkap, Shigeru ngaku kalau job aslinya adalah Absolute God. Pantesan monster level dewa tadi cuma jadi mainan. もちろん、ガチファイターってのも嘘じゃ。 Kajita yang desperado nyoba nusuk pakai Ordung Spear, tapi tombak legendaris itu malah hancur kebekin keping kena badan Shigeru. Jump scare, tiba-tiba portal kebuka dan Karina muncul buat nancepin pedang ke Kajita. Tamat riwayat villain halu. でっかい目玉の化け物を Alasannya sepele banget, Karina bunuh si pembuat monster cuma karena monster mata tadi bentuknya jelek, benar-benar psycho. ちゃったわけそれで魔獣合成の Momen canggung, Karina nyoba ngajak Shigeru temenan tapi langsung ditolak mentah-mentah, bikin dia pundung seketika. もしかして君人見知りだねごめん Karina jelasin kalau Ordung Spear itu sebenarnya kumpulan reinkarnator gagal yang nggak bisa adaptasi jadi warga biasa. ステータスや能力が偏りすぎて Ternyata, Karina gabung organisasi itu cuma buat bersihin orang-orang yang bertindak berlebihan kayak Kajita. に来たりね Merasa gagal ngerayu Shigeru, Karina mutusin buat cabut lewat portal sambil alasan lupa pakai make up, random banget. 抑止力にはなるか。まあ、 Sebelum bener-bener pergi, dia sempet-sempetnya ngenalin diri sebagai Karina, ninggalin Shigeru yang bengong sendirian. そうだね Misi clear, reward cair. Parti Shigeru merayakan suksesnya misi kasino dan langsung menerima gunungan uang tunai di guild sebagai reward. こちらが報奨金となります。 Seiji sok suci nolak duit. Dengan naif Seiji mau menolak reward demi keadilan. Tapi Shigeru langsung kaos menahannya karena mereka butuh duit itu. ちょっと待った。辞退する。 Dark Truth kematian Kajita. Shigeru teringat momen dia memalsukan kematian Kajita. Padahal sebenarnya Karina yang literally menghabisinya di kegelapan. もう一 Seika jadi sugar mommy. Plot twist gila. Seika pamer kalau dia menang judi 2 juta rira di kasino. Jauh lebih banyak dari reward misi mereka. カジノプリンセスとお呼びになって Simbol organisasi misterius. Shigeru menjelaskan tentang Ordnung Spear dan menunjukkan bendera hitam berlogo emas sebagai petunjuk vital. 黒い旗 Kato bawa job baru. Tiba-tiba Kato masuk dan memberikan request pengawalan untuk seorang klien kaya raya yang selamat dari insiden kasino. あの方が地元に帰るために護衛を Reuni Nightmare Shigeru. Shigeru shock berat saat tahu kliennya adalah Sakurai, mantan bos toksik dari kehidupan sebelumnya yang bikin dia trauma. 君らは私の救世主だ。 Stalker dari langit. Saat rombongan berangkat, Karina terlihat memantau dari atas sambil mengejek mereka sebagai orang-orang munafik. あれがしげるくんのパーティーか Flexing skill orang kaya. Sakurai kena serangan asam urat pas makan enak, tapi santai aja nyuruh mate nge-heal biar bisa lanjut minum bir. 回復スキルで入 Fan service dadakan. Seika dan Leeds menemukan lemari penuh gaun mewah dan langsung mode fashion show di kamar tamu.
Kualitas senjata overpowered. Suzuki mendemonstrasikan ketajaman pisau buatan pabrik Sakurai dengan membelah tomat tanpa tenaga sama sekali. クリトマトが簡単にスッパスパ Clue jejak Ordnung Spear. Suzuki membocorkan info tentang pesanan misterius 1000 tombak dari kelompok berjubah hitam yang kemudian menghilang tanpa jejak. その方たちがそちらの布みたいに Ide gila Seiji. Gak pakai lama, Seiji mengusulkan untuk mendirikan perusahaan legal sebagai wadah penampung korban Special Note sebelum direkrut musuh. 彼らの対抗勢力としてあぶれそうな Kutukan loyalitas Seiji. Terungkap bahwa Special Note milik Seiji memaksanya untuk tidak pernah mengkhianati teman, yang justru jadi red flag bagi Shigeru. 絶対に仲間を裏切らない Rahasia Shigeru terbongkar. Shigeru akhirnya ngaku kalau dia nggak bisa pegang duit karena Special Note-nya bikin uang literally lenyap kalau disentuh. くれると消しちまうんです正確に Solusi cerdas Seiji. Mengakali kelemahan Shigeru, Seiji memutuskan menyewa presiden direktur bayaran untuk mengurus semua cash flow perusahaan. 僕が社長を雇いその人が社員を厳しい Deal of the century. Tersentuh dengan tekad Seiji, Shigeru akhirnya setuju bergabung sebagai tangan kanan, dan mereka pun berjabat tangan. あんたにはかなわねえよ Full squad assemble. Seiji mengajak Seika dan Leeds bergabung ke rencana berbahaya ini, dan mereka langsung gas tanpa ragu sedikit pun. 一緒に頑張らせてください。 危険な Nama perusahaan cringe, Seiji dengan pede mengusulkan nama Burning Flare Humans, tapi respon teman-temannya malah hening dan ilfeel parah. 炎の熱血株式会社 Presiden baru muncul. Plot twist yang satisfying, ternyata orang yang direkrut Seiji jadi presiden perusahaan adalah Kai, informan lama mereka. どこの誰だ彼は甲斐義雄 Fishbridge berdiri. Seiji resmi mendeklarasikan berdirinya Fishbridge, perusahaan yang bakal jadi jembatan harapan bagi para reinkarnator terbuang. この会社の事業内容は職業所 Misi rahasia dimulai. Di ruang rapat, tim inti fokus memandangi bendera hitam, menegaskan tujuan utama mereka untuk menguliti organisasi Ordnung Spear. の情報を集めること 組織についても Klien pertama puas. Flashback menunjukkan kesuksesan pertama mereka membantu orang yang Special Note-nya menolak uang, membuktikan bisnis ini valid. 遺産争いにうんざりして よく生きて Vibes interview langsung awkward gara-gara Shigeru nyeletuk kasar soal penampilan Ria. Bikin suasana jadi super tegang seketika. モンスターじゃありません。 Ria pamer skill cold reading ke Seika yang polos. Sukses bikin Seika panik karena rahasianya serasa dibongkar habis-habisan. 秘密を抱えてませんこと？ Plot twist gila. Ternyata mentor masa lalu yang dikagumi Ria adalah Shigeru di kehidupan sebelumnya. Bikin Shigeru langsung shock berat. でしたわ。私たちキャストと Flashback emotional damage. Pesan sederhana dari Ye-san di buku lama jadi turning point yang mengubah hidup Ria selamanya. あなたを笑顔にしてみせます。決して Di atap gedung, Leeds spill fakta kalau dia udah tahu soal skandal fitnah yang menghancurkan hidup Shigeru dulu. Bikin bonding mereka makin kuat. だったんですよね。 Situasi makin chaos pas tim Shigeru nangkap basah Ria lagi neken bocah kecil soal utang yang bunganya literally nggak ngotak. 1万リラに増えちゃって。 Red flag parah. Kaido tiba-tiba muncul dari kegelapan. Fix banget dia backingan kotor di Bali bisnis lendir ini. ラカイド、お久しぶり。 Shigeru langsung sadar, motif di baju Kaido itu lambang Ordnung Spear, musuh bebuyutan yang juga buronan kelas kakap. それにあの男は会社の賞金首 Dia ngeluarin skill suppress ke bocah itu. Skill terkutuk yang bikin korbannya nggak bisa mati cuma buat dijadiin sapi perah utang. プレス。勝手に死ねない制約のスキルです。 Momen tense banget pas Ria nolak tawaran Kaido buat jual si bocah. Nunjukin kalau dia masih punya sedikit hati nurani di depan Shigeru. カイドウはオルドヌングスピアの一員 Absurd momen di karnaval. Karina alias Dewa Sejati nongol dengan santainya di tengah kerumunan. Bikin Shigeru auto keringat dingin. カリナ Karina nyoba manipulasi Seika dengan ngasih boneka buat jadi teman. Taktik licik buat nyusup ke circle mereka pelan-pelan. Karina ngedrop lore penting soal para dewa yang nyegel hawa nafsu mereka. Bikin Seika yang polos jadi bingung maksimal. のどれかを封印した転生者なんだよ。 Info mahal nih. Karina spill kelemahannya sendiri ke Shigeru. Kalau dia bakal meleleh dan lenyap kalau dicium orang yang dicintai. 人の口づけを受けると溶けて消えちゃ Karina mental attack ke Shigeru. Nanya apa dia masih sanggup ngebimbing Seika kalau sapu tangan putih itu udah kotor kena noda dunia. う。るくんは聖華ちゃんを導く神様。 Keputusan gila Shigeru buat tetap ngerekrut Ria jadi karyawan tetap, meskipun timnya ragu berat gara-gara background kriminal dia. アウトする方を選んでいきましょう Dia yang merasa nggak pantas langsung nolak dan mau cabut, ngerasa dosanya udah terlalu numpuk buat ada di lingkungan bersih kayak gitu. ます。私はこのか Shigeru ngeskak Ria dengan nyebut soal Ye-san dan insiden masa lalu. Maksa Ria buat gak lari dari kenyataan lagi. はい、もちろんです。
Flashback dark banget. Ria nemuin fakta kalau sistem hukum benar-benar busuk dan ngelindungin pelaku fitnah yang hancurin Yesan. ついには真犯人を見つけ出して Sumpah di sini gelap banget. Ria yang putus asa akhirnya main hakim sendiri dan ngebunuh Kyoko pakai tangannya sendiri. 用意 Alih-alih bunuh diri, Ria milih jalan villain buat bertahan hidup dengan topeng wanita jahat yang elegan. Tragic banget sih ini. 再努力なんてしたくない私 Breakdown total, Ria akhirnya nangis kejer dan berharap ada pangeran yang nyelamatin dia dari lubang dosa yang dia gali sendiri. こいい白馬の王子にでも扮して Seika dengan polosnya megang tangan Ria, ngasih validasi kalau apa yang Ria lakuin buat orang lain itu sebenarnya tindakan berani. あまり外の世界を知らずに育ちました。 Kata-kata tulus Seika akhirnya ngeruntuhin tembok pertahanan Ria. Momen heartwarming di mana dia akhirnya diterima apa adanya. な人です。 Ending yang bikin penasaran, adik cowok Ria tiba-tiba muncul teriak minta tolong. Sinyal bakal ada arc penyelamatan yang lebih gila lagi. Gak pakai lama, bocil ini nangis-nangis minta tolong ke Ria karena kakaknya diculik penjahat. あなたもしかしてあの子 Ria langsung act cool, pergi sendiri dan ngilang pakai skill teleport, ninggalin partinya yang panik. 消えた。時 Shigeru akhirnya spill tea kalau Karina itu sebenarnya kakak kembar Kyoko yang punya reputasi gelap. しげるさんを陥れた白鳥京子の Ria ngelabrak Kaido di reruntuhan, nuntut alasan kenapa dia ingkar janji soal sandara anak kecil. 私が買い受けたはずよ 悪いが待機。 Tiba-tiba Karina muncul dengan posisi upside down yang creepy, bikin Kaido langsung kicep ketakutan. カイド Dengan senyum psycho, Karina ngancem bakal bikin Seika corrupted dengan cara ngebunuh Ria. Kaido nekat dikstep Karina demi duit, nebas pedang gedenya tanpa ragu ke arah sang dewa. カイド あれ Gak mempan, Karina malah flexing kekuatan dewa dengan ngilangin panca indera Kaido sampai buta total. カリナ、カジノの混乱に乗じてカジ Di detik kritis, Aldin alias Seiji hero landing dari langit buat nyelamatin Ria yang udah ke pojok. Shigeru ikut join war pakai wujud mode dewa yang ganteng, bikin Ria langsung blushing parah. Identitas Shigeru hampir kebongkar gara-gara Leeds mukul mukanya pakai HP biar dia nggak narsis. Pasukan Kaido ngenalin Aldin dan langsung trigger buat ngeroyok party pahlawan rame-rame. あいつらのせいで街での商売ができなくなったんだ。 Aldin sama Shigeru langsung spam skill buat nyapu bersih kroco-kroco yang berani ngehalangin. Karina bosen lihat drama, langsung ngeluarin jurus Rainbow Thunder yang overpowered banget. Petir dahsyat nyamber, tapi Seika malah terlindungi barrier misterius yang muncul secara otomatis. Karina ngenalin mode dewa itu sebagai Shigeru dan mulai yapping ngebahas masa lalu mereka. Plot twist, Kyoko ternyata emang problematik sejak kecil, suka kekerasan dan dibenci keluarganya sendiri. 暴力的で家族からも疎まれてて Karina ngaku dia cuma boneka, bukan Reiko atau Kyoko. Identitas aslinya beneran mind-blowing. カリナだよ Cemburu buta lihat Shigeru pilih Seika, Karina langsung injek muka Shigeru tanpa ampun. じゃなの Seika ngeluarin sayap malaikatnya, evolve jadi mode suci Elkaron buat lindungin temen-temennya. カリアさんを守ります 聖華さん Karina yang kesel langsung nyerang fisik pakai tombak ke arah Seika yang lagi mode dewa. カリナさん Seika nge-counter pakai Crimson Cross Cannon, bikin ledakan cahaya yang massive banget. Habis ledakan, tim pahlawan malah teper semua. Tapi Karina masih berdiri santai tanpa lecet sedikit pun. あなたが真の悪だと示している Suasana langsung suram. Aldin literally udah gak berdaya di tanah abis dihajar abis-abisan. Padahal niatnya mau jadi pahlawan kesiangan, tapi malah berakhir tragis tanpa sisa tenaga. ダメだ。全く力が Sok bicut banget, Aldin mencoba ceramahin Karina soal menerima kemarahan. Laganya kayak martir suci yang siap nampung semua dosa, padahal badannya udah babak belur parah. あなたの怒りは僕が受け止めます。 Gak pakai lama, Karina yang udah muak dengar ceramah no jutsu langsung nancepin tombaknya ke tangan Aldin tanpa ampun. Bener-bener definisi savage level dewa. Makin menjadi-jadi, Karina terbang ke langit sambil ngeluarin aura listrik yang bikin mengindin. Fix banget dia berniat ngeratain semua orang di situ karena udah blinded by rage. Defense system gagal total. Elkaronnya mencoba pasang barrier suci buat ngelindungin partinya, tapi serangannya terlalu overpowered sampai shieldnya pecah berkeping-keping.
Plot twist masa lalu, flashback nunjukin scene dark banget di mana Karina versi manusia alias Kyoko duduk di kursi roda abis kecelakaan tragis yang ngerenggut nyawa ortunya. おじさんありがとうございます Bocil kematian berulah, sekumpulan anak nakal ngebully Kyoko yang gak berdaya dengan sebutan monster dan mumi, bener-bener scene yang bikin darah mendidih. Hiro muncul tak terduga. Kisaragi alias Shigemu versi pre-isekai datang usir para bully itu dan nyelamatin Kyoko. Momen wholesome di tengah kehidupan yang suram. Hadiah kecil bermakna besar. Kisaragi ngasih origami bangau ke Kyoko sebagai jimat penyemangat. Simple tapi ngena banget buat Kyoko yang lagi down parah. Kenyataan pahit. Pas Kyoko udah sukses lulus ujian dan mau nemuin penyelamatnya, ternyata Kisaragi udah nggak ada, alias kemungkinan besar udah kena isekai track. Ingatan akhirnya pulih. Shigeru yang ketimbun reruntuhan sadar kalau dia itu Kisaragi, dan cewek psycho di atas sana adalah Kyoko yang dulu dia tolongin. Transformasi epic, Shigeru bangkit dengan mode epic fighter buruk rupa. Visualnya berubah drastis jadi sosok gagah tapi tetap dengan muka ikoniknya yang unik. Entry paling badass, Shigeru dengan santainya nangkap Seika yang hampir jatuh sambil nahan impact ledakan gede. Bener-bener definisi tank sejati yang gak ada obat. Reuni super awkward. Karina kaget setengah mati lihat Shigeru yang ternyata masih hidup dan sekarang pakai outfit superhero yang menurut dia cocok banget sama mukanya. Well, tingkat tinggi. Karina nyerang membabi buta pakai sihirnya, tapi Shigeru cuma nangkis-nangkis santai pakai pedang. Skill gapnya mulai kelihatan jelas di sini. Reveal yang bikin shock. Shigeru ngaku kalau dia juga korban ketidakadilan alias kena tuduhan palsu di kehidupan sebelumnya. Bikin Karina sadar kalau mereka itu senasib. Villain tantrum parah. Karina yang denial langsung summon meteor raksasa alias meteor strike buat ngancurin segalanya. Bener-bener move putus asa yang overkill abis. Cheat code aktif. Shigeru nggak mau kalah dan langsung ngedam jutaan poin bonus yang dia simpen buat ningkatin speed dan powernya ke level dewa. One Punch Man 5. Shigeru ngeluarin jurus meteor keras sambil terbang nembus atmosfer buat ngancurin meteor Karina sampai jadi debu antariksa. Respect moment. Pas udah tinggal finishing blow, Shigeru malah ngerem pukulannya tepat di depan muka Karina, nunjukin kalau dia masih punya hati meski udah OP. Set ending buat villain. Karina sadar dia kalah telak baik fisik maupun mental. Akhirnya cuma bisa nangis dan ngehilang dari medan tempur ninggalin Shigeru. Bisnis makin lancar. Scene skip ke masa depan di mana perusahaan Fishbridge makin gede dan mereka mulai fokus ke program sosial buat bantu mantan api. Sosial kontribusi nyata. Para bandit yang dulu jahat sekarang dipekerjakan buat bangun desa. Bukti kalau Shigeru benar-benar nepetin janjinya buat bikin dunia lebih baik. Happy ending sederhana. Shigeru dan Seika makan hamburger bareng dengan damai. Nunjukin kalau kebahagiaan itu nggak harus mewah, yang penting sama orang tersayang. Seika-san,